Apa itu kaidah pecacahan? Kaidah pecacahan adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Bagaimana rumus kaidah pencacahan? Nah, dalam materi pencacahan ini terdapat 4 kaidah perhitungan yang perlu kamu tahu. Keempat kaidah itu merupakan penjumlahan dan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yuk simak penjelasan berikut ini. 1. Penjumlahan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Contoh, jika kita punya beberapa pilihan buku yang bisa dibaca dan beberapa pilihan film yang bisa ditonton, maka banyak kemungkinan yang ada adalah jumlah dari semua kemungkinan buku yang bisa dibaca. Dan film yang bisa ditonton, misalnya kita punya 3 pilihan buku dan 4 pilihan film, maka banyak kemungkinannya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. 2. Perkalian. Rumus ini digunakan jika kita punya beberapa kasus yang bisa dipilih, dikombinasikan secara bersamaan, atau saling tergantung satu sama lain. Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya dipakai buat menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Contoh, jika kita punya 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana, maka banyak kemungkinan penampilan kita adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kita kalikan aja banyak pilihan baju sama pilihan celana dan hasilnya adalah banyak kemungkinan yang bisa kita pilih. Faktorial. Nah, rumus kaidah pencacahan juga bisa menggunakan notasi faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil daripadanya sendiri hingga mencapai angka 1. Faktorial dituliskan dengan tanda seru di belakang bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang tidak boleh diulang atau tidak boleh dipilih kembali. Secara umum biasanya dituliskan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali dalam kurung N kurang 1 tutup kurung X. Contoh soal, hitunglah 7 faktorial. 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan hasilnya adalah 5040. Ada juga permutasi. Permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek, permutasi akan menghitung berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu. Dan permutasi, setiap objek harus ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang terurut. Rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Keterangan N sama dengan jumlah objek yang tersedia, sedangkan R jumlah objek yang akan diatur. Dalam permutasi, urutan adalah hal yang penting, sehingga dua susunan yang berbeda dari objek yang sama dianggap sebagai susunan yang berbeda juga. Contoh soal pengaturan 4 buku pada rak buku. Jika ada 4 buku dan kita ingin menghitung berapa banyak cara untuk mengatur keempat buku tersebut, maka kita menggunakan rumus permutasi. Diketahui N sama dengan 4, R sama dengan 4. Kita akan menggunakan rumus NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial. 4P4 sama dengan 4 faktorial per dalam kurung 4 kurang 4 faktorial. Hasilnya adalah 4 faktorial per 0 faktorial. 4P4 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24 dikali 1. Dan hasilnya adalah 24. Kombinasi. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut. Jadi, dengan kombinasi kita dapat menghitung berapa banyak cara memilih objek-objek tersebut tanpa harus memperdulikan posisi atau urutannya. Rumus kombinasi sendiri berbeda dengan permutasi dan faktorial. Rumus kombinasi menggunakan faktorial dan permutasi. Untuk menghitung jumlah cara memilih objek-objek tersebut, berikut rumus kombinasi peluang yang wajib sobat ketahui.
NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial, di mana N menunjukkan faktorial dari N yang dapat dihitung dengan mengalihkan semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N dan R faktorial, dan dalam kurung N kurang R faktorial masing-masing menunjukkan faktorial dari R dan N per R. Contoh soal: jika terdapat 8 orang yang ingin dipilih dari 12 orang untuk membentuk sebuah tim, berapa banyak cara yang mungkin untuk memilih tim tersebut? Diketahui N sama dengan 12, R sama dengan 8. N adalah jumlah total orang yang tersedia, sedangkan R jumlah orang yang ingin dipilih untuk tim. Kita akan menggunakan rumus NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial. N-nya adalah 12, sedangkan R-nya 8. Jadi 12C8 sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial dalam kurung 12 kurang 8 tutup kurung faktorial. Hasilnya adalah 12 faktorial per 8 faktorial dan 4 faktorial. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 1.100.800, dan hasil dari 8 adalah 24. 1.100.800 dibagi 24, dan hasilnya adalah 495. Jadi ada 495 cara yang mungkin untuk memilih tim dari 12 orang yang tersedia. Apa saja aturan kaidah pencacahan? Selain ada rumus kaidah pencacahan juga mempunyai aturan yang harus diperhatikan loh. Apa saja aturan kaidah pencacahan? Yuk simak. Pencacahan boleh berulang. Aturan pencacahan berulang membolehkan kita untuk memilih objek yang sama lebih dari satu kali dan menempatkannya pada posisi yang berbeda dalam susunan yang kita buat. Nah, makanya objek yang sudah dipilih bisa dipilih lagi nih untuk ditempatkan pada posisi yang berbeda dalam susunan tersebut. Contoh soal: berapa banyak kombinasi yang bisa kamu bikin dari 3 warna? Merah, kuning, dan hijau. Jika ingin membuat lampion menggunakan 6 kertas origami dan tiap kertas bisa diwarnai sama atau beda, mari kita jawab. Kita bisa menggunakan aturan pencacahan boleh berulang karena warna bisa dipakai berulang kali. Jadi setiap kertas punya 3 pilihan warna, maka total kombinasinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, dan hasilnya adalah 729. Jadi ada 729 kombinasi yang bisa kita buat untuk bikin lampion pakai 6 kertas origami dan 3 warna yang ada. Pencacahan tidak boleh berulang. Nah sobat, ada juga aturan pencacahan lainnya, yaitu pencacahan tidak boleh berulang. Aturan ini memperbolehkan kita untuk memilih objek-objek yang berbeda untuk ditempatkan dalam suatu susunan, sehingga setiap objek hanya bisa dipilih satu kali saja dan tidak boleh dipilih kembali. Misalnya dalam memilih anggota tim, setiap orang hanya bisa dipilih satu kali dan tidak bisa dipilih kembali untuk menjadi anggota tim yang sama. Aturan ini juga sering digunakan dalam perhitungan peluang di mana hasil yang sama tidak dapat muncul kembali dalam percobaan yang sama. Contoh, seorang siswa ingin memilih 4 buku dari rak buku di perpustakaan. Jika terdapat 10 buku yang berbeda di rak tersebut, berapa banyak cara siswa tersebut dapat memilih 4 buku tanpa memilih buku yang sama? Mari kita jawab. Karena setiap buku hanya dapat dipilih sekali, maka kita menggunakan aturan pencacahan tidak boleh berulang. Kita dapat menghitung jumlah kombinasi dengan rumus NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial. N-nya adalah 10, sedangkan R-nya 4. Jadi 10C4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dalam kurung 10 kurang 4 tutup kurung faktorial. 10C4 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan untuk 4-nya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dalam kurung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 210. Jadi ada 210 cara siswa tersebut dapat memilih 4 buku tanpa memilih buku yang sama.